Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ayuna Rahimi Manur atau biasa dipanggil dengan Juna, dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Islam Blitar dengan NIM 221044100100. Tujuan dibuatnya dengan video ini adalah yang paling utama sebagai tugas UAS dari pengantar teknologi informasi. Dan yang kedua adalah mungkin informasi ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya di rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat sekali ya teman-teman. Inovasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Saat ini hampir semua aktivitas sehari-hari bergantung pada teknologi, mulai dari mencuci pakaian hingga memasak. Kebutuhan manusia yang banyak dan terus bertambah membuat ilmuwan turut menciptakan teknologi baru yang canggih. Cepat atau lambat di masa depan, bisa jadi semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan teknologi yang paling canggih. Bahkan, di tahun 2022 ini, beberapa teknologi yang sebelumnya hanya sebagai konsep belaka bisa loh dinikmati oleh masyarakat luas. Contohnya seperti foldable phone, smart refrigerator, dan full self driver seperti punyanya Tesla ya. Lantas, apa ya teknologi informasi yang kira-kira berkembang di 5 tahun ke depan? So, berikut ini adalah beberapa teknologi yang kemungkinan 5 tahun ke depan bakalan semakin berkembang menurut pengamatan saya. Check this out. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. Robot yang bisa berbicara, bergerak, dan bekerja menggantikan manusia. Itulah kira-kira bayangan yang timbul akan penerapan teknologi Artificial Intelligence di setiap lini kehidupan. Meskipun penggunaannya yang berlebihan dinilai berdampak buruk, penggunaan teknologi AI ternyata dapat menjadi solusi di berbagai hal di kehidupan. AI atau kecerdasan buatan yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti manusia dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Implementasi dan penggunaannya bisa memberikan berbagai keuntungan di berbagai aspek. Karena pemanfaatannya yang bijak, bisa memberi dampak yang signifikan. Beberapa lini industri pun memanfaatkan teknologi AI ini ya teman-teman. Otomotif, perbankan, kesehatan, manufaktur, media, dan hiburan merupakan 5 sektor yang disebut-sebut paling banyak memanfaatkan teknologi ini. Jepang merupakan negara pemimpin dalam penggunaan AI, kemudian disusul dengan Amerika Serikat, Singapura, Brazil, Jerman, Kanada, India, Meksiko, dan Australia. Sementara itu, di Indonesia sendiri belum banyak ya terdengar kabar mengenai perkembangan infrastruktur pendukung AI. Tetapi, menilik dari negara-negara lain, saya yakin sih 5 tahun ke depan ini AI bakal semakin berkembang di Indonesia. Yang kedua, VR dan AR. Perkembangan AR dan VR di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup lumayan besar loh. Hal ini jika dilihat dari implementasi teknologi, itu kita lihat bisa ada di berbagai bidang ya, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Tentu ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia menyambut baik kehadiran teknologi ini. Jika dalam pengertiannya sendiri, VR itu bisa kita sebut dengan virtual reality atau sebuah teknologi yang dimana membuat penggunanya itu dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Dengan adanya VR ini, pengguna merasa lebih nyata dan berada di lingkungan tersebut. Sedangkan dengan AR sendiri atau yang biasa disebut dengan augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara real time. Implementasi VR sendiri sepertinya telah digunakan secara luas ya untuk keperluan yang lebih banyak. Belakangan diketahui bahwa Museum Bank Indonesia telah menerapkan teknologi ini pada pengelolaan museumnya, sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman berbeda ketika
kita berkunjung di museum tersebut. Untuk AR sendiri, yang paling awam mungkin dapat kita lihat di game Pokemon Go di beberapa waktu yang lalu ya, yang sempat happening banget di Indonesia dan di dunia. Dalam game tersebut, Anda diajak untuk menjelajah lingkungan sekitar yang telah dimodifikasi tampilannya dengan berbagai penambahan objek, dan mungkin dalam 5 tahun ke depan perkembangan AR dan VR ini melebihi apa yang kita bayangkan saat ini. Yang ketiga, ada EV atau Electronic Vehicles. Indonesia akan memasuki era mobilitas terelektrifikasi dalam beberapa tahun ke depan, menyusul diresmikannya pabrik baterai kendaraan listrik yang pertama kali di Asia Tenggara berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Hadirnya industri ini tidak hanya membuat peluang manufaktur dan penjualan kendaraan listrik, namun turut meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi untuk mengembangkan industri turunan yang menggunakan baterai. Sejalan dengan itu, hadirnya kendaraan listrik juga akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat dalam berkendara yang lebih ramah lingkungan serta efisien dalam pengeluaran ongkos bahan bakar. Di Indonesia sendiri, perkembangan telah meluncurkan regulasi perkembangan mobil listrik dalam bentuk peraturan presiden atau Perpres nomor 55 tahun 2009 tentang percepatan program kendaraan motor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Apapun jenis, model, dan desain mobil listrik yang bakalan bermunculan di Indonesia ke depan adalah merupakan hal positif dalam upaya menciptakan lalu lintas dan lingkungan yang lebih bersih di negara ini. Selain sisi efisiensi ya, semoga ekosistem kendaraan listrik atau energi bersih semakin berkembang di Indonesia seiring tumbuhnya infrastruktur dan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Yang keempat, 5G. Indonesia mulai menggelar jaringan generasi kelima alias 5G pada tahun 2021 tahun lalu. Ada 2 operator sebenarnya yang sudah menggunakan operator seluler ini. Yang pertama itu ada Telkomsel dan yang kedua ada Indosat. Telkomsel pertama kali menggelar layanan 5G pada Mei 2021 lalu, kemudian disusun oleh Indosat pada Juni 2021. Usia 5G di Indonesia masih terbilang muda ya. Lantas, bagaimana perkembangan layanan 5G di Indonesia pada 2022 ini? Di 2022 ini, komersialisasi layanan 5G diprediksi masih belum optimal. Begitu pula dengan percakupan wilayah dan peningkatan kecepatan 5G. Penyebab utamanya yang pasti ya, infrastruktur yang belum memadai serta ketersediaan frekuensi untuk menggelar 5G yang masih kurang. Pemerintah sendiri menyiapkan 3 layer spektrum untuk menggelar 5G di Indonesia. Pertama, ada pita frekuensi 700 MHz masuk ke dalam kategori coverage layer atau low band. Yang kedua adalah capacity layer dengan middle band di frekuensi 2,3, 2,6, 3,3, dan 3,5 GHz. Dan yang ketiga adalah super data layer dengan high band itu di spektrum 26 dan 28 GHz. Dengan rencana penyediaan spektrum baru dalam 5G tersebut, secara umum Kementerian Kominfo optimis menggelar 5G di tahun 2022 ini dapat diperluas dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan 5G bisa terrealisasikan. Dan yang terakhir ada IoT. IoT atau Internet of Things adalah teknologi yang mendapat julukan the next big things karena potensinya yang diyakini akan merubah dunia dengan menciptakan jaringan raksasa yang menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan perangkat. Semakin banyak negara yang mengembangkan teknologi IoT agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Lalu, bagaimana perkembangan IoT di tanah air? Di Indonesia sendiri, adopsi teknologi Internet of Things mulai marak pada tahun 2018 ya, seiring dengan hadirnya beberapa perangkat IoT seperti GPS tracker dan smartphone. Dan diperkirakan jumlah perangkat IoT pada tahun 2021 akan lebih banyak ketimbang jumlah ponsel pintar yang beredar di Indonesia. Dengan kata lain, perkembangan Internet of Things di Indonesia akan terus bertambah masif.
Johnny G. Plate mengatakan pemanfaatan tersebut sejalan dengan arus digitalisasi dan dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta optimalisasi layanan masyarakat. Seperti dikutip dari siaran pers Kemkominfo, teknologi IoT bakal mengalami perkembangan pesat di tahun 2025 dengan terdapat 41,6 miliar perangkat yang terpasang di dunia. Dan di Indonesia sendiri ada sekitar 400 juta perangkat terpasang di tahun 2022. Bagaimana untuk 2025? Nanti harapannya kurang lebih sekitar 678 juta perangkat sudah terinstal ya, dengan hadirnya 5G juga. Jadi ini ada hubungannya dengan nomor 4 tadi. Semakin gencarnya konsep smart city dan smart home turut mendorong masuknya teknologi IoT ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi adalah 5 teknologi yang mungkin berkembang di 5 tahun ke depan menurut pengamatan saya. Lantas, teknologi apa yang mungkin kalian tunggu-tunggu cepat terrealisasikan? Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.